Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sunan Ampel, putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi, adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan di tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Radin Patah, Raden Kusin, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga Muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Lantas, bagaimanakah asal-usul dan awal kedatangannya ke Tanah Jawa? Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sunan Ampel adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Murtada dan saudara sepupunya yang bernama Abu Hurairah. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Sewaktu di Palembang, Raden Rahmat menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung resiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, Arya Damar tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Sumber lain menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Champa ditaklukkan oleh Raja Kochi, Raden Rahmat sudah bermukim di Tanah Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya kerajaan Champa akibat serbuan Raja Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Kochi. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Dalam perjalanan menuju Ampel dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu Ki Wiryo Saroyo yang menurut sumber lain Ki Wirajaya, yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning yang kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Selama tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu ikut serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Oleh karena Ki Bang Kuning memiliki putri bernama Mas Karimah, maka ia dikenal juga dengan sebutan Mbah Karimah. Dengan nama itu, ia lebih dikenal masyarakat sekitar sebagai sesepuh desa, sehingga saat wafat makamnya dijadikan penziarahan oleh umat Islam. Menurut Serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahan Majapahit bernama Arya Lembu Sura.
Arya Lembu Sura dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi Imam Gresik dengan gelar Raja Pendita Agung dengan nama Ali Murtada. Setelah itu, Arya Lembu Sura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta. Dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyanyi Ageng Manila Putri Arya Teja dari Tuban. Menurut sejarah Dalim, Arya Teja menikahi Putri Arya Lembu Sura dan menurunkan Bupati-Bupati Tuban. Itu berarti Nyanyi Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembu Sura. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembu Sura, maka pada saat Arya Lembu Sura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah Bupati pertama Surabaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.